قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tapi kita lanjutkan insyaallah kitab Zad al-Mustaqni' di kitab At-Taharah, masih di masalah berkaitan dengan istinja atau bab al-istinja. Baik, tafadhal. Min wastitaruhu wartiyaduhu li bawlihi makanan rakhwa. وجدت واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا. باب الاستنجاء زاد المستقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخه ولجميع العلماء والمسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. طيب، أحسنت. قال الحجاوي رحمه الله: واستتاره, di antara adab dalam istinja atau menunaikan hajat sebelumnya yaitu istitar. Istitar yaitu menutup diri ketika menunaikan hajat. Dengan hadis Nabi SAW dari riwayat Abu Hurairah, man atal ghaita falyastatir. Siapa yang mendatangi tempat untuk menunaikan hajat, hendaklah dia menutup dirinya. Jadi merupakan adab dan perintah, dan bisa menjadi kewajiban, karena dengan tidak menutup diri berpotensi dilihat auratnya. Maka man atal ghaita falyastatir, barang siapa yang mendatangi tempat untuk menunaikan hajat, maka hendaklah dia menutup diri. Ini menunjukkan bahwasanya haram atas seseorang menampakkan dirinya sedang menunaikan hajat. Artinya menampakkan auratnya gitu. Tidak boleh. Bagaimana dengan misal WC terapung di desa-desa, di kolam-kolam dan semisalnya? Apakah itu sudah memenuhi syarat istitar? Ya, itu sudah memenuhi syarat istitar, tertutup karena ada penghalangnya. Ya, itu masih lebih mending dibandingkan kalau di zaman Nabi SAW, maka biasa sebagian dari sahabat menunaikan hajat di padang pasir, di area yang lebih menurun, al-ard al-munkhafidah, yaitu di daerah atau padang pasir yang lebih condong ke bawah, maka di situ menunaikan hajat supaya tidak kelihatan. Ya, maka
Kalau hal tersebut saja boleh, maka apalagi dengan WC terapung atau misalnya di atas kali atau balong. Ya, itu istitar. Kemudian ada berikutnya disebutkan di sini wartiyaduhu li baulihi makanan rakhwa. Dan irtiyad artinya talab, yaitu mencari atau mempersiapkan untuk perbuatan kencingnya, mempersiapkan makanan rakhwa, yaitu tempat yang rahu, tempat yang lain, tempat yang lunak. Apa maksud dari tempat yang lunak? Di sini kata Nabi SAW, walaupun hadis ini dhaif, idza bala ahadukum falyartad li baulihi. Jika seorang dari kalian kencing, maka hendaklah dia mempersiapkan untuk kencingnya. Apa maksudnya di sini tempat yang lunak? Yakni ketika kita kencing, maka apalagi laki-laki ya, kencingnya misal berdiri atau mungkin jongkok atau mungkin duduk. Dan air kencingnya itu kan akan berlawanan atau menimpa tempat landainya dia, landasannya dia, landasan air kencing itu. Nah, maka pilihlah landasan yang tidak memantulkan air kencing. Dikhawatirkan kecipratan kaki atau celananya. Ya, karena itu bisa menyebabkan tidak sahnya sholat karena ada yang najis di pakaian atau di kulit yang tidak terbasuh dengan air wudu. Maka mempersiapkan tempat yang tidak berpotensi cipratan air kencing ke pakaian atau kulitnya itu merupakan perintah dan adab. Ya, agar tidak ada di pakaian kita atau kulit kita najis. Karena itu menyebabkan tidak sahnya sholat. Ada yang najis yang menyebabkan tidak sahnya sholat itu di 3 spot atau 3 tempat. Pertama, tempat kita sholat. Kedua, pakaian saat kita sholat. Ketiga, badan kita harus bebas semua dari najis. Tadi malam Isya, saya ingat anak Isya ya. Kalau bapak-bapak ikhwan-ikhwan lain yang nanti tadi malam sholat Isya di sini. Antum masih ingat tadi malam ada kucing masuk ya? Ya, kucing oranye atau apa gitu masuk. Nah, kemudian ini kucing jantan. Nah, atau mungkin musim kawin atau gimana? Kemudian dia ke sini, anak khawatirnya dikencingin atau apa ya, ada cairan-cairan yang apa tuh? Biasa kucing jantan untuk merangsang kucing betina untuk mencari atau mengetahui jejaknya gitu. Anak enggak tahu, dia membelakangi di sini. Itu kita lagi sholat berjamaah di malam. Ya. Takutnya dia menaruh entah cairan dalam tubuh dari tubuhnya di sini. Ya. Gitu Pak Ikhwan. Coba dicek nanti tapi jangan dicium ya. Ya, kemudian dia ke sana. Anak enggak tahu itu, ya. Enggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Alhamdulillah imamnya enggak dikencingin tadi malam, ya. Pokoknya kalau dia ngebelakangin aja itu udah curiga kita kan. Oke, itu udah berlalu. Sekarang cairan dari tubuhnya tersebut potensi najis. Ya, potensi najis. Sementara kita sholat, imam sholat. Pertanyaannya, apakah sah sholat kita tadi malam? Sah sholat kita tadi malam. Kenapa? Karena najis, cairan najis tersebut tidak ada di tempat di mana kita sedang sholat. Ya, dia ada di sini misalnya, sementara teman-teman di sini sujudnya sampai sini doang. Maka coverage areanya yang wajib bebas dari najis hanya sampai tempat sujud. Adapun mungkin di dekatnya ada najis, maka itu tidak mengganggu keabsahan sholatnya. Begitu ya. Nah, oke, sedikit keluar dari ini. Apakah boleh
seorang dari kita ketika ada kucing yang potensi akan kencing di masjid, kita lagi sholat, apakah boleh kita untuk ambil kucing itu keluarin, boleh atau tidak? Jawabannya, karena ini hal yang merupakan hajat bersama, maka diperbolehkan. Dan ini bahkan bisa menjadi darurat untuk keabsahan sholat sebagian dari kita. Ya, jadi seorang dari ini, misal siapa gitu, inisiatif kemudian bawa kucing itu taruh di luar, dah selesai. Itu boleh. Ya, dan tidak batal sholatnya, dan dia tidak bermaksud mengosongkan saf. Dia keluar sebentar doang, maka yang di belakang jangan langsung maju. Misal di sini ikhwan yang di sini ngambil kucingnya naruh belah, kan udah kosong nih. Kalau ikhwan yang belakang tahu ini ikhwan yang di depan sedang membuang kucing, nanti bakal balik, makanya enggak usah maju, jangan maju. Karena ini tempat dia, nanti dia balik lagi, gitu loh. Tapi kalaupun maju, terus yang belakang maju, ya udah berarti dia dapat tempat di belakang, dan enggak boleh dia ke depan terus cabut orang balik ke tempat saya kan. Ya gitu ya. Taib itu keluar sedikit dari pembahasan di sini. Wartiyaduhu libaulihi makanan rohwa. Dan hendaknya dia mempersiapkan untuk kencingnya tempat yang lunak, agar tidak terkena percikan dari kencingnya. Lihat mana dalam Radd Murbi' dikatakan lihat mana bidzalika min rasyasil baul, supaya aman dari percikan air kencing. Maka bentuk irtiyad, yaitu usaha untuk mencari tempat yang lunak dan aman, ini bisa dengan cara seperti menutup urinoir dengan tutupan pelapis, supaya tidak memercik balik ke orang yang kencing. Atau dalam Radd Murbi' dikatakan bisa juga fa illam yajid makanan rakhwa al-saqa dzakarahu. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan tempat yang lunak ketika dia kencing, maka boleh dia menempelkan zakarnya. Menempelkan ke mana? Ke tembok. Ya. Jika supaya aman gitu loh. Nah, sekarang boleh tidak seseorang kencing di tembok kamar mandi maksudnya? Itu dia. Kadang ini kita bicara tentang kenyataan aja gitu loh, karena kenyataan di zaman penulis rahimahullah dengan kenyataan di zaman sekarang kadang-kala tidak sama. Karena kehidupan sekarang lebih modern, bangunan ada, WC zaman ketika itu dengan yang sekarang tentu berbeda. Tapi sekarang misal antum ke Indomaret, belanja enggak, numpang kencing iya misalnya. Antum numpang kencing, mau kencing di kloset, kalau diri ada potensi terciprat balik. Mau jongkok, hanya kencing doang, antum harus buka celana, tanggalkan celana terus baru jongkok. Karena WC-nya WC jongkok. Dan ini bukan tempat antum, maksudnya ini tempat persinggahan sementara. Oke. Gimana dong? Gak mungkin kan di kolamnya kan antum kencing, yang ngotorin itu. Di mana? Antum melihat lubang kamar mandi, boleh nggak kencing di situ? Dan di temboknya kemudian kencing di temboknya. Maka jawabannya boleh untuk menjaga dari rasyash al-baul, yaitu percikan-percikan kencing. Maka kencing di bagian temboknya, bukan di dasar lantainya, karena kalau misalnya ciprat. Tapi kalau bagian tembok enggak. Ya. Kemudian disiram itu di bagian itunya. Nah, itu lebih afdal. Ya. Cuma masalahnya kadang-kadang temboknya itu gelap atau hitam atau masih semen atau gimana, kelihatan tuh gunungnya, nanti orang pada wah ini bekas dikencingin. Apakah boleh seperti ini? Maksudnya boleh nggak? Ya boleh. Ya. Boleh, enggak masalah seperti ini. Memang kelihatan habis dikencingin, ya mau gimana lagi? Ya gitu. Enggak masalah asal disetor atau dibasuh dengan air.
Jadi ini termasuk bentuk mempersiapkan untuk air kencing supaya tidak terciprat ke kita, bentuk kehati-hatian. Ya, kemudian wa mashuhu biyadihil yusra idza faragha min baulihi min asli dzakarihi ila ra'sihi thalathan wa natruhu, ini ya, harusnya natruhu thalathan. Nah, di antara bentuk adab, walaupun ini berangkat dari suatu hadis yang dhaif sebenarnya. Di sini lihat, ketika istinja, cebok ya, untuk zakar, ketika setelah kencing, mengusap zakar dengan tangan kiri. Oh ini ya, ini betul, ini harus seperti ini, walaupun ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, sunnah ya, dengan tangan kiri setelah selesai kencing. Dan dalam mazhab Hanbali disebutkan mengusapnya min asli dzakarihi ila ra'sihi, ya, aslu dzakar, dari aslu dzakar, mengusapnya dari aslu dzakar, yaitu pangkal awal zakar seseorang. Pangkal awal zakar seseorang bukan yang seperti yang mungkin tergambar di benak, melainkan min halaqatid dubur, maaf, dari akramakumullah, dari lubang belakang. Ya. Ya begitu. Dijelaskan dalam Raud Murbi', fayad'u isba'ahu al-wusta tahta dzakar. Ya, wal ibham fawqahu. Ya, bisa juga di sini dia meletakkan isba', jari tengah ya, bagian kiri ya, di bawah dzakar. Wal ibham di atas dzakar. Wa yumirra atau wa yumirru bihima, dan melakukan hal ini ya, ini namanya ya, bisa dikatakan juga ini merupakan natr, atau bisa juga disebut masah. Nah, ini dilakukan 3 kali dengan maksud untuk mengeluarkan air kencing yang tersisa. Namun hal ini berdasarkan hadis yang dhaif, dan ini bukan merupakan sunnah. Bahkan ini merupakan bentuk keraguan-raguan, sehingga yang sahih adalah tidak perlu melakukan ini ketika cebok dari kencing. Juga ada di antara pandangan ulama, baik Hanbali atau Syafi'iyah, melakukan tanahnuh, yaitu kayak gitu, berdehem dan semisalnya. Ini juga dibahas oleh para ulama. Namun yang sahih ini bukan sunnah. Ini bukan sunnah, karena hadis berkaitan dengan semua ini tidak sahih. Tetapi bukan berarti bahwasanya jika seseorang dia dengan melakukan hal-hal ini, mungkin kondisi zakarnya mungkin, atau kondisi bagaimana dia kencing yang mungkin berbeda, mungkin dia bisa melakukan itu dan boleh melakukan itu ketika dirasa dengan melakukan itu dia meyakin bahwasanya air kencing telah habis gitu, keluar semua. Ketika seorang anyang-anyangan ya, itu kan dia pengen kencing terus dan dia melakukan natr, yaitu diurut, bahasa diurut zakarnya supaya apa? Keluar air kencingnya, dengan persangkaan bakal keluar gitu loh, padahal ternyata enggak keluar-keluar, ya namanya keanyang-anyangan. Maka sebagian ulama mengatakan dalam kondisi normal pun boleh seseorang melakukan ini. Cuma wallahu alam ini bukan suatu sunnah. Yang lebih sahih ini bukan suatu sunnah. Ya. Tapi kemudian di antara adab wa tahawwuluhu min mawdi'ihi liyastanjiya fi ghairihi in khafa talawutha. Dan di antara adab dianjurkan untuk tahawul min mawdi',
yaitu dia berpindah tempat dari tempat dia pipis atau BAB untuk beristinja di tempat lain jika dia khawatir kalau dia cebok di tempat yang sama itu akan memberikan efek atau kontaminasi pada proses ceboknya. Ya. Ala kulli hal di sini sebenarnya tidak masalah karena zaman sekarang itu semua sudah mudah untuk membersihkan. Ada WC duduk, apakah sebaiknya cebok di WC duduk atau cebok di lantai? Ya tentu cebok di WC duduk. Jadi yang seperti ini tidak dipakai. Ya melihat dari konteksnya. Ya, apalagi WC duduk kan sekarang ada showernya, lebih mudah, lebih enak gitu kan. Atau sekarang udah ada gayung. Makanya bentuk kamar mandi zaman ketika itu dengan sekarang itu ada banyak perbedaan. Dan sekarang itu lebih Allah permudah, alhamdulillah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Taib, lanjut, fadhil. Assalamualaikum. Qala rahimahullah wa yukrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullahi ta'ala illa li hajah wa raf'u thawbihi qabla dunuwihi minal ard wa kalamuhu fihi wa bawluhu fi syaqqin wa nahwihi wa massu farjihi bi yaminihi wa istinja'uhu wa istijmaruhu biha wa istiqbalun nayyirain. Taib, ahsant. Qala al-Hajjawi rahimahullah wa yukrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullahi ta'ala illa li hajah. Dimakruhkan masuk ke al-khala, WC, kamar mandi, dengan membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikir. Ya, kecuali hajat. Di sini ada dua hukum sebenarnya. Ada yang makruh, ada yang haram. Kalau kitab ilmu seperti ini, di dalamnya ada lafal jalalah Allah, ada zikir, kitab ilmu, maka makruh memasukkannya ke kamar mandi. Adapun mushaf, yaitu Al-Quran, maka menjadi haram masuk ke kamar mandi, dimasukkan ke kamar mandi. Semua hal ini, baik buku yang ada zikirnya atau mushaf Al-Quran, ketika hajat harus dibawa ke dalam, maka kemakruhan hilang dan keharaman dimaafkan. Begitu. Ya, jadi dalam hukum ini, kalau buku ini dimasukkan ke kamar mandi, makruh. Kenapa? Karena pertama dia ada banyak zikrullah di sini, zikir. Ada lafaz jalal Allah, ada mungkin doa-doa di sini. Ya. Yang kedua, karena dia bukan Al-Quran, maka menjadi makruh. Adapun kalau misalnya Al-Quran mushaf dibawa ke kamar mandi, maka menjadi haram. Nah, taib. Sekarang kalau misalnya ada hajat harus dibawa ke dalam, gimana? Maka enggak masalah. Seperti misal antum di WC terminal atau stasiun. Kalau antum taruh tas antum yang di dalamnya adalah Al-Quran, taruh luar, maka potensi hilang. Gitu. Adapun kalau tidak ada potensi hilang, mungkin karena sepi nggak ada orang, maka nggak boleh masukin ke dalam. Ya gitu ya. Ya. Begitu juga kalau misalnya bukan tas, mungkin antum bawa mushafnya, mushaf Al-Quran, mushaf, antum ke kamar mandi, istilah wastafel, taruh di wastafel. Taib. Kalau misalnya dikhawatirkan taruh di dekat wastafel ini, karena ini satu-satunya tempat bisa ditaruh Al-Quran padanya. Kalau misalnya taruh di sini, maka Al-Quran ini akan mumtahan, yaitu akan terhinakan atau diremehkan atau kurang derajatnya atau akan tercium seperti air. Maka antum punya hajat untuk memasukkannya ke dalam kamar mandi, maka boleh. Tetapi pembolehan ini bukan berarti apa? Bukan berarti selamanya mutlak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi. Ya. Kalau misal di rumah, di kontrakan, ya nggak boleh lah.
karena nggak ada hajat untuk masuk kamar mandi. Dan ana dapat kabar dari banyak dari pihak bahwasanya di antara syarat asasi kalau seseorang pengen menjadi dukun itu harus mengimtihan, yaitu menghinakan Al-Quran dengan cara memasukkan di kamar mandi, dijadikan kertas-kertasnya akramakumullah bahan untuk cebok dan seterusnya. Makanya dukun manapun itu, dukun yang benar dukun gitu, ya rata-rata mereka anti dengan Al-Quran. Dan kalaupun membaca Al-Quran, mereka tidak membacanya dalam rangka mengagungkan Al-Quran, melainkan menghinakan Al-Quran. Ya begitu. Jadi Al-Quran mushaf itu wajib untuk diagungkan. Nah, tapi di sini mushaf, kapan suatu kitab disebut mushaf? Ya, kapan suatu kitab disebut mushaf? Wallahu alam, pendapat yang lebih anda pegang adalah ketika kalimat lafal asli Arabik Al-Quran itu lebih dominan, maka itu mushaf. Ya. Makanya berangkat dari kaidah ini, Al-Quran terjemahan yang lebih sahih itu bukan sehukum dengan mushaf, melainkan dia seperti kitab, kayak gini, seperti kitab tafsir. Kenapa? Karena lafal terjemahan lebih banyak dibandingkan dengan lafal Al-Qurannya. Terjemahan itu bukan Al-Quran, terjemahan adalah terjemahan Al-Quran. Paham di sini ya? Makanya nggak boleh seseorang sholat dengan terjemahan. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Nggak bisa. Karena itu bukan Al-Quran lagi itu, melainkan itu apa? Terjemahan. Oke? Maka Al-Quran terjemahan kita semua sebutnya Al-Quran, tapi hukumnya bukan hukum mushaf. Sehingga kalau antum membawa Al-Quran dengan banyaknya terjemahan di pinggir-pinggirannya kan terjemahan, antum hitung aja huruf-huruf terjemahan lebih banyak daripada lafal Al-Qurannya. Maka kalau misalnya antum bawa tas, di dalamnya ada Al-Quran terjemahan, antum boleh masukkan ke dalam kamar mandi, nggak ada masalah, karena hukumnya bukan hukum mushaf. Ya begitu ya. Baik, jadi wa yukrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala illa li hajah. Maka hajat bisa menghilangkan kemakruhan. Dan hajat yang sangat kuat itu bisa menghilangkan keharaman atau bisa memaafkan keharaman. Hajat yang sangat kuat. Ya. Begitu juga tentu dengan darurat. Taib. Kemudian waraf'u thawbihi qabla dunuwihi minal ard. Dimakruhkan mengangkat pakaiannya secara sempurna sebelum dia mendekati bumi tanpa hajat. Apa maksudnya? Inilah lafal-lafal klasik, lafal-lafal dari kitab klasik. Kalau direfleksikan ke kekinian itu enggak relevan. Dimakruhkan mengangkat pakaiannya sebelum mendekati bumi tanpa hajat. Karena zaman ketika itu nggak ada WC duduk pastinya. Bahkan WC jongkok yang kayak sekarang pun di zaman itu nggak ada. Lah, jangankan WC jongkok, di kampung-kampung aja mungkin masih ada WC yang cuman lubang doang. Ya, udah gitu. Berapa meter dari belakang rumah. Jadi kalau mau BAB malam-malam itu udah kayak jurit malam, udah uji nyali ya. Makanya orang-orang desa zaman dulu jarang yang BAB malam-malam ya, karena harus ke belakang rumah. Itu seperti itu kamar mandinya. Nah, kan kalau misalnya ketika seperti itu, apalagi di padang pasir ya, dimakruhkan mengangkat pakaian, apalagi pakaian orang Arab, kayak pakaian Pak Aryadin, kayak pakaian antum. Kalau Nusantara kayak ana, kayak beliau Nusantara, kayak beliau juga. Kalau antum mana nggak tahu orang mana. Ya, jadi kan orang Arab itu
angkat dulu gitu. Angkat pakai, jangan angkat dulu. Karena apa? Karena akan takutnya kelihatan auratnya, tersingkap aurat besarnya gitu loh. Ya, itu maksudnya. Tapi kan zaman sekarang umumnya orang BAB, BAK di dalam ruangan WC. Ya gitu ya. Dan juga bukan hanya mengangkat, melepas. Jadi masalah seperti ini nggak masuk di zaman sekarang pada umumnya gitu loh. Ya. Wallahu a'lam. Maka ini hanya sebatas pembahasan saja. Melainkan kalau kita mau BAB, BAK atau BAB gitu terutama, masuk ke kamar mandi, buka celana, tanggalin, itu nggak ada masalah. Hukumnya apa? Ya boleh. Bahkan memang begitu caranya sekarang gitu loh. Atau kalau WC duduk, nah mungkin WC duduk jangan buka dulu sebelum masuk WC kan? Sebelum masuk kamar mandi udah buka dulu jalan gitu. Enggak lah. Tunggu tutup, buka, duduk kan gitu. Ya, itu seperti itu. Maksudnya hal-hal seperti ini Islam memang mengajarkan adabnya, tetapi juga disesuaikan dengan bagaimana perkembangan zaman. Lihat, kita aja dulu mungkin masa-masa kita 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, apalagi 40 tahun lalu misalnya, itu nggak kepikiran Pak antum WC duduk dulu. Dan dulu yang WC duduk itu hanya orang barat, orang kaya sambil duduk sambil baca koran, itu orang barat doang. Ternyata sekarang kita sedang melakukannya, WC duduk sambil lihat HP, baca berita. Tuh. Ternyata bisa hal-hal yang dulu nggak pernah kita sangkakan kita melakukannya sekarang. Itulah zaman begitu cepat. Yang nggak pernah kita perkirakan terjadi. Ya subhanallah. Tapi kemudian wa yukrahu kalamuhu fi, dimakruhkan bicara di dalam kamar mandi. Dalam sebuah hadis dhaif dikatakan Rasulullah SAW bersabda, innallaha yamqutur rajulaini yadribani al-ghaita yuhaddits aw yukallim kullum minhuma al-akhar. Allah Subhanahu wa taala murka pada dua pria yang kedua-duanya sedang di dalam kamar mandi, BAB atau semisalnya, dan salah satunya mengajak bercakap atau saling bercakap satu sama lain. Ini hadis dhaif. Tetapi hadis dhaif seperti ini kadang tetap dipakai ulama dalam rangka menjaga adab. Jadi enggak masalah. Dan bicara ketika di kamar mandi tanpa darurat itu dianggap oleh sebagian ulama sebagai min khawarimil muru'ah, yaitu penurun kewibawaan, membuat kewibawaan orang turun gitu loh, rasa malunya hilang gitu loh. Makanya makruh, dan itu sahih makruh kecuali hajat atau darurat ya. Adapun ngobrol ya maka makruh. Tapi bagaimana dengan ini yang ngobrol dengan lisannya? Bagaimana dengan ngobrol tapi via chat? BAB sambil chattingan WhatsAppan. Apakah ini juga termasuk? Secara zahir tidak termasuk. Karena tidak mengeluarkan suara, tidak diketahui orang. Enggak mungkin dong dia sambil chat bilang, aku lagi BAB nih. Enggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Kecuali kalau dia menampakkan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, afwan akhi, nanti ya ana lagi BAB kan, subhanallah. Ya ini termasuk mau menurunkan kewibawaan. Tetapi ketika memang orang yang dicat pun tidak tahu kok dia lagi BAB, maka ini biasa-biasa aja. Hanya saja ini bukan, ya sebaiknya tidak ya. Tapi kalau teleponan, nah ini termasuk. Karena apa? Mengeluarkan suara, membuat orang tahu. Orang luar tahu bahwa dia lagi BAB sambil teleponan atau telepon sambil BAB. Ya, maka ini termasuk makruh. Ya, contoh yang kurang baik. Wa bauluhu fi syaqqin wa nahwih. Dan dimakruhkan kencing di syak. Syak itu adalah lubang. Syak itu adalah lubang atau ada serpihan. Syak itu bisa berupa lubang atau retakan.
Itu syak. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Peliharalah diri kalian dari neraka walaupun dengan satu potek, satu korma ini dipotek. Nah ini syak. Jadi retak, copot retak gitu. Ya. Dimakruhkan kencing di syak. Syak itu bisa lubang, bisa retakan. Dan syak itu bisa fil ardi, bisa fil judrani. Yaitu lubang atau retakan bisa di tanah, bisa juga di tembok. Dimakruhkan kencing di tanah, di lubang yang di tanah atau lubang retakan di tembok. Nah, yang dimakruhkan di sini wayawabaluhu fi syaqqin wa nawhi, yaitu dia, maaf nih laki-laki ya, kita laki-laki, yaitu mendekatkan zakarnya ke lubang itu. Itu maksudnya. Ya, gini, karena illatnya kenapa kok dimakruhkan? Masalah ini dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan di lubang atau retakan seperti ini? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kemakruhan kencing di lubang atau retakan disebabkan itu tempatnya jin, sebagaimana dalam suatu riwayat. Ya. Maka diyakini sebagian ulama bahwasanya sebagian jin itu rumahnya di lubang-lubang. Taib, itu satu pendapat tentang sebab mengapa dimakruhkan kencing di lubang. Yang kedua, pendapat kedua, sebabnya bukan masalah itu. Sebabnya adalah dikhawatirkan ada binatang penghuni itu, ya, lubang itu, sehingga nanti dicatek. Ya. Apa yang dicatek? Ya kemaluannya bagi laki-laki, dan itu akan memberikan madarat padanya, ya gitu kan? Itu pendapat kedua. Mana yang lebih zahir sebab pemakruhannya? Yang kedua, bukan yang pertama. Ya. Yang kedua, masalah binatang, bukan masalah jin. Ya. Memang tidak menutup kemungkinan jin mau tinggal di situ, jin mau tinggal di mana terserah dia lah. Kita ini manusia bukan urusan di situ gitu loh. Ya. Dan juga secara urf kita atau umumnya manusia, kita tuh nggak berpikiran ada lubang ada jin, kan nggak berpikiran gitu. Walaupun mungkin ya, tapi Allah nggak usah mikir ke situ gitu loh. Ya. Nah, yang dimakruhkan di sini kencing di lubang adalah ketika seseorang yang kencing ini mendekatkan zakarnya ke lubang itu. Bukan ada lubang, dia kencing agak jauh ke lubang itu. Itu nggak masalah sebenarnya. Melihat ke sebab pemakruhannya adalah khawatir dicatek. Karena kalau misalnya dari jauh ada ular misalnya di lubang itu keluar, tersinggung dia, kok ada yang kencingin sarang saya, kemudian keluar, kan jauh dicateknya. Gitu kan? Maka itu aman, gak masalah. Tapi yang dimakruhkan di sini adalah ketika dia mendekatkan zakarnya ke lubang tempat dia akan kencing itu. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Itu bagi yang memahami illatnya adalah karena binatang. Adapun yang memahami illatnya adalah karena tempat jin, maka mau jauh ke, mau dekat ke dari lubang itu tetap dimakruhkan gitu loh. Ya, tapi yang lebih tepat wallahu alam ilatnya bukan karena jin. Karena kalau kita pakai ilat seperti itu, maka kita akan berpemahaman nanti setiap lubang-lubang di bumi atau di tembok itu ada jinnya, dan itu merepotkan sebenarnya. Iya. Dan gak usah nanti ghost hunter atau apa gitu, gak usah nyari-nyari ke kuburan apa-apa, karena cari lubang aja ada jinnya itu. Gitu. Jangan deket-deket lubang itu, nanti kesurupan ada jinnya. Ya, jadi nggak usah. Dan adapun hadis yang berkaitan dengan ini masalah ini bahwa saya sebabnya adalah lubang ini tempatnya jin, masakinul jin, itu bukan perkataan Nabi yang menyatakan bahwa ini tempatnya jin, itu bukan perkataan Nabi, itu dari ijtihad tabi'in. Ya begitu. Taib. Wa massu farjihi bi yaminihi wastinja'uhu wastijmaruhu biha wastiqbalun nayyiraini. Ya, ini insyaallah lanjut untuk massu farji bi yamini, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, itu nanti akan kita bahas pada masa pekan depan insyaallah. Kita lanjut
di masalah jual beli. Selain ini insyaallah taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.